Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peksi Haji dari kelas Musero, program Artificial Intelligence Mastery Orbit Future Academy MBKM Angkatan keempat. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Frozen Lake dengan Markov Decision Process. Ini adalah tugas praktek saya tentang reinforcement learning. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang kenapa saya memilih materi ini adalah yang pertama Frozen Lake adalah permainan mencari jalan keluar. Nah, jadi si robot ini atau si agen dia akan berpikir bagaimana caranya dia mencapai sampai dengan tujuan gitu. Dengan dalam hal ini adalah rintangannya danau gitu. Jadi danau sebagai rintangan dan akan dicari rute untuk sampai kepada tujuannya. Kemudian tujuannya adalah untuk menghitung peluang berhasil sampai dengan tujuannya. Oke, sementara Markov Decision Process itu adalah suatu model pengambilan keputusan yang berdasarkan teori rantai Markov. Nah, dia bergerak secara stokastik gitu ya. Nah, suatu model merupakan MDP atau Markov Decision Process jika keadaan selanjutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini, tidak dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya atau keadaan setelahnya gitu. Jadi eh, keadaan besok nih T plus satu hanya dipengaruhi oleh keadaan saat ini, keadaan ke T gitu. Nah, kemudian MDP itu dapat digunakan dalam reinforcement learning sebagai model yang menyediakan informasi tentang lingkungan dan bagaimana agen dapat berinteraksi dengan lingkungan tersebut. MDP juga menyediakan informasi tentang reward yang dapat diperoleh agen jika melakukan suatu tindakan tertentu pada suatu keadaan tertentu. Nah, pemodelan pada kasus ini adalah yang pertama, menghitung fungsi nilai. Dalam hal ini adalah persamaan Bellman, kemudian memperbarui fungsi nilai hingga kondisi stabil tercapai. Selanjutnya, melakukan update policy berdasarkan nilai dari key value, kemudian menentukan parameter untuk iterasi nilai dan policy. Dan yang terakhir adalah melacak sejumlah state yang diambil agar polisi dapat convergen. Oke, ini hasil pemodelannya. Mungkin kita akan terlebih dahulu kita ganti ke codingannya. Oke, ini adalah layar dari codingannya. Dan nanti code-nya akan saya berikan via GitHub di link deskripsi. Oke, pertama kita import dulu ya modulnya seperti biasa apa yang kita butuhkan gitu kan. Environment-nya kita ambil, kemudian kita lihat dulu seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ada agent di titik 0,0, kemudian sini ada tujuannya gitu. Dan sini ada danau-danau gitu. Ada danau-danau, dia harus bisa ke tujuannya dengan melewati danau ini gitu. Jadi dia tidak tercebur gitu. Kasus yang pertama ini adalah danaunya dia tidak bisa dilewati. Jadi kalau dia lewat danau, dia akan tercebur gitu. Dia harus kembali lagi. Oke, nah ini adalah mencari observasinya, ya, menghitung sampai dengan menghitung matriks probabilitas transisinya. Kemudian kita lihat nih contoh actionnya. Jadi didefinisikan 0 itu kiri, 1 itu ke bawah, 2 itu ke kanan, 3 itu ke atas gitu ya. Kemudian suatu tindakannya adalah dia bergerak ke kanan gitu ya. Nah, di sini adalah melakukan sampel actionnya. Kemudian kita lihat stat 1, reward 0,0, dia belum terminated ya, masih false, probabilitasnya adalah 1. Oke, ini tadi ya contoh geraknya. Ini dia contoh gerak ke kanan gitu. Kemudian ini untuk persamaan Bellman-nya seperti ini codingnya. Kemudian ini fungsi nilainya untuk memperbarui hingga dia kondisinya stabil. Kemudian ini mengupdate berdasarkan key value. Kemudian menentukan parameternya. Kemudian ini acak stat hingga dia konvergen gitu. Ternyata pada kasus yang pertama ini ketika si danau itu dia tidak bisa dilewati, dia konvergen setelah 15 step gitu ya. Setelah 15 step dia baru konvergen.
Nah, kemudian ini adalah fungsi untuk setiap stepnya seperti ini ya hasilnya. Ini dalam bentuk matriks. Kemudian mencari optimal polisinya, hasilnya seperti ini ya. Ya, dan nilai-nilainya bawah, 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 dan seterusnya. Oke, kemudian ini untuk heatmap-nya kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah tadi di eh, slide presentasi juga ada ya. Ini adalah terlihat heatmap-nya dan juga ada arah dan juga nilai probabilitas, matriks probabilitasnya ya di sini. Misalkan dari titik 0,0, kalau misalkan dia ke bawah, itu nilai matriks probabilitasnya adalah 0,254187 gitu. Dan kalau misalkan di sini gitu ya, dia bergerak satu nih ke arah sini, dia satu ke sini sudah sampai finish. Sementara di sini kan dia eh, ada danau gitu ya, di sini ada danau, makanya dia nol nih, dia akan bergerak kembali ke titik awalnya. Ini sebagai contoh saja pergambaran Markov change diagram untuk sampel empat kali empat kali empat gitu ya. Seperti ini misalkan kita ini adalah matriks probabilitas transisinya, kemudian kita coba gambarkan seperti ini ya. Ini adalah contoh untuk yang 4 kali 4 sementara model yang kita pakai adalah 8 kali 8 ya. Jadi ini hanyalah contohnya saja. Oke, kemudian gimana kalau misalkan dia si danaunya itu dia licin gitu. Licin dalam artian dia ketika agen lewat ke situ dia tidak jatuh gitu, tapi dia bisa mutar gitu, bisa bisa gerak lagi dari situ. Tapi tentunya tidak seperti kondisi ketika dia menginjak bukan di danau gitu ya. Oke, ini sebenarnya mirip sama dan terlihat bahwa di sini ya dia konvergen untuk kasus yang kedua ini cukup dengan 10 step. Kalau misalkan tadi dia konvergen setelah 15 step, kali ini cukup dengan 10 step dia sudah konvergen gitu. Oke, kemudian ini untuk perhitungan performanya, ya kan? Hasilnya adalah setelah dia melakukan 10.000 langkah nih, 10.000 kali percobaan gitu ya, langkah, dan iterasinya, dia memiliki reward rata-rata adalah 0,753. Oke, kita akan kembali ke slide presentasinya. Oke, ini tadi ya hasil pemodelannya. Modelnya seperti ini. Ini adalah heat map-nya, tampilan heat map-nya. Kemudian eh, ini adalah perhitungan performa modelnya. Jadi untuk kasus dana yang tidak dapat dilewati, convergence setelah 15 step. Sementara ketika dananya dia dapat dilewati, ya dalam hal ini adalah dananya kasusnya licin, itu dia convergence setelah 10 step. Dan reward rata-rata, ya, reward rata-rata lebih dari 10.000 langkah adalah 0,752. Kemudian terakhir kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, kesimpulan pertama, model mampu menuntun agen untuk menuju ke titik tujuan gitu ya. Kita lihat bahwa agennya dia mampu nih dari titik start di tadi 0,0 gitu ya sampai dengan di titik akhir 8,8 atau tujuannya gitu. Kemudian model juga mampu nih beradaptasi dengan kondisi danau yang dapat dilewati maupun tidak. Jadi kasus pertama kan tadi danau tidak dapat dilewati nih. Dan kasus yang kedua si danaunya dapat dilewati gitu. Dan ternyata untuk kasus yang kedua, ketika danaunya dapat dilewati, dia konvergen lebih cepat gitu ya. Ketika danaunya licin, dia konvergennya lebih cepat. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah reward yang didapatkan agen cenderung besar ya. Tadi kita lihat nilainya adalah 0,7 sekian gitu ya, itu besar gitu. Dan lebih mungkin berhasil sampai tujuan ya, karena dia probabilitasnya lebih besar gitu ya, berhasilnya daripada kegagalannya. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin cukup sekian. Masih banyak sekali kekurangan dari saya dan ini adalah pertama kali saya belajar reinforcement learning. Untuk itu saya mohon bantuannya dari teman-teman sekalian untuk memberikan feedback, masukan dan juga sarannya untuk saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Silakan nanti teman-teman berkomentar di kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.